Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi kita di Mapel Sejarah Indonesia di channel Putrajaya Foundation. Oke. Nah, minggu kemarin kita membahas tentang perjuangan pertahanan integritas NKRI. Nah, ini lanjutnya ya tentang kalau kemarin tentang bagaimana memperjuangkan dengan senjata, dengan diplomasi, gitu ya. Sekarang para tokohnya yang perjuangkan NKRI itu siapa saja? Kita lanjut ya, next untuk selanjutnya perhatikan di sini. Nah ini dia lanjutan kita kemarin ya. Integritas NKRI itu wajib kita pertahankan. Mengapa? Karena para tokoh mendapatkan kemerdekaan itu tidak gampang. Nah, saat ini kemerdekaan baru kita dapati. Nah, kita sudah bergelut dengan gimana Belanda mengambil kembali. Nah, ini dia sambungan kemarin. Oke. Nah, ini terwujudnya sebuah negara kesatuan yang terintegrasi tidak lepas dari peran sejumlah tokoh. Inilah tokoh-tokoh yang memperjuangkan sampai terbentuknya integrasi suatu negara tersebut. Nah, para tokoh ini mengharapkan minta bahwa Indonesia yang baru merdeka tadi utuh dalam NKRI dari Sabang sampai Merauke. Nah, terus berapa para tokoh pejuang ini hampir sepanjang hidupnya ya memikirkan perjuangan politiknya bagaimana untuk perjuangkan NKRI tersebut. Terus, nah beberapa tokoh tersebut ya, ini adalah seperti Soekarno, ya Muhammad Hatta, Abdul Haris Nasution, ya Ahmad Yani, dan termasuk Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Nah ini ya, perhatikan. Next, ini dia tokoh-tokoh yang saya katakan tadi bahwa mereka inilah tidak pernah luput pemikirannya untuk memikirkan bagaimana berkembangnya Indonesia, bersatunya Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang baru merdeka tadi didapatkan supaya tidak kembali lagi ke tangan penjajah seperti Belanda itu. Nah, tokoh tersebut antara lain satu adalah Soekarno. Nah, Soekarno ini kita kenal bahwa beliau merupakan presiden pertama Indonesia pada saat itu, ya. Beliau dikenal dengan sebutan Bung Karno, ya Bung Karno. Terus dikenal juga dengan sosok penyambung lidah rakyat. Nah, jadi rakyat itu mengenal Bung Karno sebagai penyambung lidah rakyat. Maksudnya di sini adalah beliau memproklamasikan kemerdekaan dengan pendapat beliau bisa menghubungkan ke dunia luar sampai bisa dikenalkan oleh dunia luar bahwa Indonesia itu seperti apa gitu ya. Nah, terus beliau juga berhasil mengantarkan rakyat dalam merebut kemerdekaan. Terus memperjuangkan hak-hak terutama masyarakat dunia yang berada di negara-negara Asia Afrika. Terus beliau juga Bung Karno ini ya mendirikan partai yang dikenal dengan Partai PNI ya, Partai Nasional Indonesia. Nah, sekitar tahun 1927. Nah, terus beliau terjun ke dunia politik itu hampir dari mulai beliau menjadi presiden, dari beliau masih kuliah sampai beliau akhir hayat ya masih tetap bergerak dalam politik. Nah, terus di masa beliau memerintah atau di masa tokoh Soekarno ini, memang Indonesia saat itu masih dalam keadaan bergejolak, baik itu di pusat maupun di daerah. Nah ini dia, dengan adanya Dekret 5 Juli 1959, nah Presiden Soekarno pada saat itu beliau mengandung sebagai presiden, ya membubarkan parlemen. Parlemen itu adalah hasil pemilu pada tahun 1955 ya. Nah, tujuan beliau mengapa ya? Agar Indonesia tidak terus berada dalam ketidakpastian akibat perubahan ideologi dan aliran politik. Itu pada utamanya maksud beliau itu tadi. Terus beliau juga, Bung Karno ini, atau istrinya Soekarno ini, atau presiden kita yang pertama ini, beliau sangat menganut paham nasionalis, yaitu paham yang mengandung semangat kebangsaan dan cinta tanah air yang sangat kuat. Nah, dari konsep pemikiran inilah Bung Karno adalah seorang yang selalu memperjuangkan integrasi. Nah, hal ini bagaimana bisa kita lihat bagaimana pemerintahannya berjuang dengan keras mempertahankan NKRI ini dan mengatasi sejumlah pemberontakan atau beberapa pemberontakan yang terjadi di berbagai daerah seperti yang pernah kita jelaskan pada pertemuan yang kemarin ya. Setiap daerah terjadi pemberontakan itu adalah pada masa beliau, tetapi bisa beliau atasi dengan di masa beliau saat itu. Nah ini dia, tokoh selanjutnya, Muhammad Hatta. Nah kita kenal bahwa Muhammad Hatta atau dikenal dengan istilah Bung Hatta. Beliau pada saat itu adalah sebagai wakil presiden. Ingat ya, pada wakil presiden pertama, presidennya adalah Bung Karno, wakilnya adalah beliau. Nah beliau juga menganut paham nasionalisme. Nasionalis yaitu cinta sangat dengan tanah air
tidak diragukan lagi bagaimana beliau memperjuangkan kemerdekaan pada saat itu dengan politiknya beliau, ya. Nah, beliau memberi sumbangan pemikiran yang sangat-sangat fantastik di dalam perjuangan Indonesia, sehingga beliau dikenal dengan istilah Founding Father Indonesia. Nah, apa maksudnya Founding Father Indonesia? Nah, di sini beliau merumuskan tentang Koperasi Indonesia. Seperti kita ketahui dapat pada pasal 33 Undang-Undang 45 itu beliau mengungkapkan bagaimana kita membentuk suatu koperasi. Nah, sehingga beliau dikenal dengan Bapak Koperasi Indonesia. Nanti kalau ada yang ditanya siapa Bapak Koperasi Indonesia, adalah Dr. Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Terus semangat beliau, ini dia. Beliau itu muncul semangatnya sejak masih muda, bukan saat udah sampai ke Indonesia berjuang itu ya. Saat masih muda waktu jadi mahasiswa di Belanda. Beliau sekolah di Belanda, ambil pendidikan ekonomi, ya, pendidikan ekonomi. Itu beliau udah muncul semangat perjuangan di sana, organisasi, sehingga beliau membuat suatu organisasi mahasiswa namanya Perhimpunan Indonesia, Pemuda Indonesia di Belanda, yang menganut paham nasionalisme. Nah, di sana menurutnya rasa kebangsaan ini sangat muncul karena adanya kesadaran setiap kesamaan dan tujuan. Jadi beliau berharap bahwa para pemuda yang saat itu berada di Belanda itu punya rasa sama seperti beliau, punya rasa nasional yang tinggi untuk memperjuangkan kebangsaan Indonesia itu tadi. Nah, dan tujuan beliau berharap agar masyarakat Indonesia menjunjung tinggi nilai kebersamaan itu, ya, dan merupakan pijakan utama bagi integrasi nasional. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa seandainya di antara para tokoh dan para pemuda, para generasi bangsa tidak ada rasa nasional yang tinggi, nasionalisme yang tinggi, cinta tanah air yang tinggi, maka tidak akan tercapai integrasi nasional tersebut. Nah, terus selanjutnya, beliau juga selalu dikenal sebagai Founding Father Indonesia. Beliau juga Bapak Koperasi, beliau juga dikenal sebagai yang pertama sekali meletakkan dasar politik di luar negeri. Kita tahu bahwa politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif, ya, bebas aktif, yang tidak memihak blok barat maupun blok timur. Nah, di sini disampaikan dalam pidatonya pada tanggal 2 September 1948. Nah, politik luar negeri inilah yang harus mengandung 4 tujuan. Jadi ada menurut Bung Hatta, pada saat itu beliau mengangkat sebagai wakil, sebagai Bapak Koperasi, sebagai Peletak Dasar Politik Luar Negeri Indonesia, beliau mengharap bahwa politik Indonesia itu harus ada 4 dasar yang di dalamnya. Seperti itu menurut beliau. Nah, ini dia. Keempat dasar tersebut bisa kita perhatikan di sini, ada 4 poin. 1. Mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan menjaga keselamatan negara. So pasti ya, karena kita tahu bahwa kita mendapatkan kemerdekaan itu bukan hadiah dari Belanda atau dari Jepang. Dengan susah payah, dengan gencatan senjata, dengan diplomasi, ya, dengan berapa banyaknya rakyat Indonesia ini terkorban, dengan peristiwa-peristiwa di daerah seperti Westerling, 40.000 rakyat Indonesia itu mati tanpa dosa. Anak kecil, orang tua yang tidak salah itu dianggap musuh bagi Westerling. Nah, akhirnya kita dapat kemerdekaan itu tadi, ya, baru kita dapatkan, namun gejolak di daerah, gejolak di bangsa Indonesia masih tetap berjalan. Karena belum ada kestabilan pemerintahan. Itu yang dimaksud Bung Hatta tadi, harus kita pertahankan keselamatan negara tadi. Itu poin pertama. Poin kedua, menurut beliau, ya, mengimpor barang-barang yang tidak ada aja di dalam negeri, yang dibutuhkan rakyat, itu aja yang kita impor. Nah, yang ada nggak usah diimpor. Itu maksud beliau dari sini. Yang tidak ada dalam negeri kita impor, yang ada kita tetap pakai produk Indonesia. Nah, saya contohkan bahwa mungkin Bung Hatta bisa bercermin di Jepang, ya, bahwa di Jepang itu mereka menggunakan politik dumping, mereka menutupkan pintu ekonominya untuk negara lain, setelah berhasil baru mereka membukakan wilayahnya, seperti itu. Makanya sampai sekarang Jepang itu sukses, ya kan, bidang ekonominya, barulah sampai ke negara-negara lain. Nah, ini maksud si Bung Hatta. Jadi kita cukup katanya beli yang tidak ada, yang ada nggak usah. Nah, terus yang selanjutnya, yang ketiga, menurut beliau perdamaian internasional, nah itu sangat penting. Mengapa di politik luar negeri Indonesia itu bebas aktif, non-blok, tidak memihak blok barat blok timur, karena kita cinta perdamaian. Nah, dalam perdamaian internasional kita lihat bahwa Indonesia sering mengirim misi ke luar negeri, misalnya kejadian di Kamboja, di Vietnam, mereka Indonesia mengirim tentara misi Garudanya, ya, ke sana. Mereka tidak memihak kemanapun.
blok barat maupun blok timur yang berperang, tetapi kita jadi orang tengah, ya, jadi orang tengah. Itu yang dimaksud yang Bung Hatta tadi itu, perdamaian internasional itu tadi. Terus yang terakhir ya, yang terakhir, oke. Keempat yang tadi, yang terakhir, persaudaraan antar bangsa. Nah, persaudaraan antar bangsa yang sesuai dengan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Nah, beliau mengharap setelah kita dapatkan kemerdekaan, setelah kita diakui oleh negara luar bahwa kita itu merdeka, nah kita harus menjaga, kita harus ada persaudaraan antar bangsa. Karena seandainya tidak ada persaudaraan dengan antar bangsa di dunia internasional, apa artinya kemerdekaan itu tadi? Ingat, karena harus ingat bahwa kemerdekaan suatu negara itu harus diakui oleh negara lain baru itu sah. Nah, di sini sesuai dengan ideologi kita, yaitu Pancasila. Nah, Pancasila itu tidak akan meminta suatu negara saling bermusuhan, tetapi saling bersatu. Oke, terima kasih untuk materi perjuangan mempertahankan integritas RI yang bagian ketiga tentang tokoh. Kita cukup sampai di sini. Kita lanjutkan lagi untuk selanjutnya minggu depan. Terima kasih, bye-bye.